Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bebilan Saputra, NPM C1C0181101. Di sini saya akan mengerjakan tugas di buku Sistem Informasi Akuntansi pada bab 4 tentang query 1 sampai query 5. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada query 1, yaitu dengan pertanyaan berapa nomor faktur yang dibuat untuk semua penjualan yang dibuat untuk DAI-nya dan siapa tenaga penjual untuk setiap penjualnya. Di sini langsung saja kita masuk ke menu Create. Terus pilih Query Design. Nah, di sini kita ikuti langkah di buku. Yang pertama kita pilih Customer, lalu pilih Sales. Oke, kita silangkan untuk menutup tabel tersebut. Lalu kita ikuti perintah selanjutnya di bawah, yaitu kita pilih Sales Invoice. Yang ini. Terus untuk kolom kedua, kita pilih Salesperson. Yang ini. Kolom ketiga, kita pilih Customer Name. Oke, jika sudah, di bagian bawah sini, di bawah centangnya, kita tuliskan rumusnya, yaitu tanda petik 2, ditulis D titik I-nya. Terus ditutup lagi dengan tanda petik 2. Jika sudah, maka kita klik Run untuk mengeceknya. Oke, di sini kita melihat hasilnya, yaitu dengan sales invoice nomornya itu 101 dan 103. Dan penjualnya itu J-Bucks dan S Knight. Dengan pembeli itu DI-nya. Baiklah, langsung kita masuk ke query kedua. Langsung seperti langkah sebelumnya, itu klik Create, terus Design. Yang tadi jangan lupa di-save dulu. Kita ganti nama. Oke, di query 2 kita ikuti langkahnya dengan pertanyaan, yaitu berapa banyak televisi yang dijual pada bulan Oktober. Nah, untuk itu kita ikuti. Yang pertama kita klik Inventory, yang kedua Sales Inventory, dan yang ketiga Sales. Oke, kita silang. Nah, untuk ini posisinya bisa kita atur sesuai dengan kemauan masing-masing. Misal nih, saya geser ke sini, ini ditaruh ke bawah, juga bisa. Oke, untuk selanjutnya di tabel bawah, yang pertama kita cari yaitu quantity. Untuk dicari di sini mungkin sulit ditemukan, jadi saya memutuskan untuk mengetik saja. Oke, langsung kita enterkan. Langsung ada masuk akun selanjutnya, itu Sales and Inventory. Yang kedua yaitu Dead Sales. Langsung kita cari yang ini. Untuk data yang ketiga yaitu Description di kolom ketiga. Inventory Description. Oke, di buku di sini tulisannya Sums, berarti harus kita ubah juga. Oke, langsung di sini kita masukin formulanya. Untuk formula tadi saya sudah membuatnya agar mempersingkat waktu. Sebelum presentasi ini sudah saya buat sendiri, jadi tinggal copy paste. Di kolom sebelahnya kita buat kata kuncinya, yaitu petik nama barang, yaitu television. Langsung jika sudah, kita klik Run. Oke, di sini terdapat jumlah barang yang akan dijual, yaitu televisi sebanyak 3 buah.
pada tanggal 15 bulan 10 2015, yaitu televisi. Jika sudah, langsung kita save. Ini query 2. Lanjut, kita menyelesaikan query 3 dengan soal yaitu siapa nama dan nama alamat pelanggan yang membeli televisi pada bulan Oktober. Seperti langkah sebelum-sebelumnya, yaitu kita klik create, terus query design. Setelah itu, kita pilih yang pertama inventory, terus sales inventory, lalu sales, dan yang terakhir ada customer. Jika sudah, kita silangkan dan masukin rumus pada tabel di bawahnya, yaitu customer name. Yang kedua yaitu street customer. Tabel ketiga yaitu city customer. Di tabel keempat, starter customer. Stat. Dan tabel kelima yaitu dead sales. Lalu pada tabel terakhir yaitu description inventory. Jangan lupa centang yang di sini kita hilangkan. Lalu masukin rumus yang tadi sama seperti query 2. Langsung saja kita pastikan saja untuk mempersingkat waktu. Dengan kata kunci yang sama yaitu televisi. Tutup dengan petik, oke. Langsung saja kita klik run untuk mengecek hasilnya. Oke, di sini kita mendapatkan dua customer name atau dua pembeli, yaitu The Ainge dan Kite. Untuk The Ainge beralamatkan pada Jalan Lotus Land nomor 124, sedangkan G Kite pada Jalan Quarto Road nomor 40. Di kota untuk The Ainge di kota Phoenix, sedangkan untuk G Kite pada kota Mesa. Oke, jika sudah kita save kembali dengan klik 2 kali caranya. Klik OK. Benar, ini query 3. Lanjut ke bagian query 4. Dengan pertanyaan yaitu berapa nomor faktur penjualan, tanggal, dan total faktur untuk penjualan bulan Oktober yang diatur dalam urutan berdasarkan jumlah total. Oke. Lanjut, kita ke langkah seperti biasa, klik create, terus query design. Lalu, kita lihat langkah di buku. Yang pertama yaitu ada sales, lalu sales inventory, dan yang ketiga ada inventory. Oke, kita silangkan. Dan di bagian tabel, kita cari sales invoice. Lalu dead sales di bagian tabel keduanya. Dan kita masukin rumus lagi yang ada di buku. Untuk rumus juga sudah saya siapkan agar cepat dalam proses pengetikannya. Oke, kita klik paste. Lanjut di bagian sini kita klik totals dulu untuk menemukan tulisan group by. Oke, di bagian ini kita ganti group by-nya dengan expression. Lalu di bawahnya descendings. Dan seperti biasa di sini tetap kita gunakan tanggal seperti query 3 dan query 2 tadi.
Oke, klik paste. Jika sudah dirasa benar, langsung aja kita klik run. Jika sudah, kita dapat hasilnya yaitu sales invoice nomor 102 dengan tanggal 15 bulan 10 2015 dengan total 4.394. Sedangkan pada sales invoice nomor 101 pada tanggal 15 bulan 10 2015 dengan totalnya yaitu 1.447. Pada sales invoice nomor 103 tanggal 28 bulan 10 2015 terdapat total 898. Pada sales invoice nomor 104 tanggal 31 bulan 10 2015 dengan jumlah 789. Jika sudah, langsung saja kita save kembali. Langsung kita klik create query design. Dengan soal yaitu berapa total penjualan berdasarkan tenaga penjual. Langsung saja kita klik sales, formula pertamanya. Lalu sales inventory. Terus inventory kita silangkan. Lalu di sini kita pilih sales persons. Dan di sini rumus juga sudah saya siapkan juga total sales personnya. Langsung kita cari totalnya. Yang ini kita ubah jadi expression. Ini tetap dicentang 2. Jika sudah, langsung saja kita klik run. Oke, di sini dapat total penjualan yaitu pada penjual jebak yaitu sebesar 6.230, sedangkan pada es kenaik dengan total penjualan 5.292. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terpatah-patah atau ada gangguan-gangguan suara lainnya. Terima kasih telah melihat sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.